Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali para siswa, khususnya para siswa yang berada di kelas 8. Pada kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu persamaan garis lurus. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan garis lurus? Garis lurus adalah garis yang dibentuk secara lurus. Nah, di sini ada kata persamaan garis lurus, adalah persamaan yang terbentuk dari hubungan beberapa titik. Ya, misalnya di sini ada beberapa titik yang kita hubungkan. Ya. Nah, kita tarik garis dua titik ini sehingga dia membentuk sebuah garis. Jadi semua titik yang ada pada garis di sini disebut dengan persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus adalah persamaan yang terbentuk dengan titik-titik yang berada di suatu garis yang membentuk garis lurus. Nah, di sini saya menampilkan ada dua grafik ke kanan, ada dua grafik ke kiri, dan ada dua grafik yang melewati titik 0 dan ada grafik yang tidak melewati titik 0 ya. Sekarang kita akan bedakan apa sih kedua grafik tersebut. Nah, grafik yang ke kanan ini menunjukkan bahwa gradien yang dihasilkan oleh persamaan nanti yang terbentuk adalah bernilai positif. Nah, jadi positifnya bisa tidak melewati titik 0,0 tapi dan melewati titik 0,0. Nah, di sini apa yang bedanya antara dua persamaannya? Jadi ada persamaan A dan persamaan C ya. Jadi persamaan A dan persamaan C ini dia melewati titik pusat. Nah, maka persamaan yang terbentuknya itu adalah berdasarkan rumusan Y sama dengan MX ya. Jadi persamaan yang terbentuk yang pertama adalah persamaan Y sama dengan MX. Jadi dia melewati titik 0. Nah, jika dia ke arah kanan grafik tersebut, maka nilainya adalah M di sini atau gradien di sini nilainya adalah positif. Nah, jika dia ke arah kiri pada persamaan A ya, grafik A ini ke arah kiri, maka nilainya adalah negatif. Nah, kemudian ada dua grafik B dan grafik D. Nah, grafik B dan grafik D ini dia memotong dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Maka dia akan membentuk persamaan yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, sekarang sini ada C-nya. C-nya itu di mana? Titik namanya titik potong ya. Jadi atau konstanta di sini itu adalah titik yang terpotong pada sumbu Y ya. Ada sumbu Y di sini. Nah, ada titik potong. Ya, ini ada nanti di persamaan yang berdasarkan rumus Y sama dengan MX plus C. Ini kalau kita lihat dari segi grafik ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat sebuah grafik ini, kita sudah bisa menentukan. Kenapa ya? Karena arah grafik ini yang pertama kita lihat. Kalau dia ke arah kanan, berarti gradiennya itu adalah bernilai positif. Nah, jadi kalau ke arah kiri, ini arah kiri ya, baik dia melewati titik 0,0 atau dia tidak melewati titik 0 dan memotong dua sumbu ini, maka gradiennya adalah negatif. Nah, ini yang dilihat dari segi grafik. Jadi dari grafik itu kita bisa melihat di sini ya. Misalnya nih, kalau di sini titiknya ada sebuah titik misalnya. Titiknya misalnya di sini minus 2,3. Nah, misalnya di sini adalah titik 2,3. Berapakah gradiennya? Nah, ini kan arahnya melewati 0,0 ya untuk persamaan A dulu yang kita bikin. Maka persamaan yang terbentuk adalah Y sama dengan, karena arahnya ini kan ke kiri, kita sudah bisa meletakkan tanda negatif. Negatifnya berapa? Tinggal kita mengambil angka yang ada pada di sini ya, dari belakang ya, dari Y dulu, berarti 3/2. 3/2 X. Jadi persamaan untuk A ini adalah Y sama dengan minus 3
3/2 ya. Jadi dari sumbu Y-nya 3/2. Ini yang terbentuk berdasarkan rumus ini karena dia melalui titik 0,0. Nah, kemudian kita mencoba di sini lagi ya, bikin persamaan. Di sini misalnya ada titik 5. Nah, kemudian di sini titiknya adalah 3. Nah, maka gradien persamaan ini dia akan membentuk persamaan yang berdasarkan rumus Y sama dengan MX plus C. Jadi, nah di sini kita tahu bahwa persamaan D ini ada mengarah ke sebelah kanan, maka gradiennya sudah pasti dia bernilai positif. Jadi kita bisa menulis langsung di sini Y sama dengan, jadi positif ya, jadi arahnya kanannya positif. Jadi kita tinggal melihat angka di sini, yang angkanya dari sumbu Y 3 per Y sama dengan positif. Jadi karena dia positif langsung kita tulis saja 3/5x. Nah, sekarang C-nya kita tinggal mengambil konstanta di sini yaitu tambah 3. Nah, maka persamaan yang B sudah bisa kita bikin. Nah, seandainya di titik B ini adalah titiknya 2 ya misalnya. Nah, yang saya bentuk di sini adalah persamaan D. Persamaan garis D hasilnya seperti ini. Sekarang persamaan yang B. Nah, dia melewati atau memotong dua buah titik, yaitu Y di sumbu X dia memotong di titik 2, kemudian di sumbu X dia memotong 3. Maka persamaan yang terbentuknya bisa kita tulis Y sama dengan, nah ini kan kita tahu arahnya adalah ke kiri, maka dia bernilai negatif. Tinggal kita mengambil angka di sumbu Y. Di sumbu Y ada 3 dan sumbu X ada 2. Berarti kita langsung menulis 3/2x. Sama ya, di sini plusnya plus 3. Nah, maka dari grafik dan rumus-rumus ini sudah bisa kita selesaikan. Nah, bagaimana dengan persamaan C? Nah, persamaan C-nya misalnya di sini titiknya, titik yang potong yang kita lihat di sini adalah misalnya dia 2,2. Nah, titiknya adalah 2,2. Maka persamaan yang terbentuk adalah, kita berarti mengambil rumus di sini ya, karena dia melewati titik 0,0, maka tulisannya adalah Y sama dengan, karena arahnya ini ke kanan maka dia positif. Tinggal meletakkan angka 2/2x. Nah, 2 bagi 2 kan 1, jadi Y sama dengan X. Nah, maka persamaan yang terbentuk adalah Y sama dengan X. Nah, jadi di sini sudah bisa kita selesaikan, ada 4 persamaan yang terbentuk dari grafik yang ada. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pemahaman bagi mahasiswa semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel Amang Maskar.